Makan miso di warung Bang Ahmad. Berangkat ke sana naik pesawat. Jika kamu umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalamani lil-kitabah lil-qira'ah. Lil-qira'ah lil-ma'rifah. Lil-ma'rifah lil-ibadah. Lil-ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan setinggi puja sedalam-dalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmatnya tidak bisa diukur oleh inspektur dan direktur, apalagi tukang cukur dan tukang gali kubur. Itu pun kamu tidak mau bersyukur. Kamulah orang-orang yang kufur. Hancur. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita sampai zaman terang menerang, dari zaman yang namanya naik onta sampai zaman naik mobil Toyota. Dan ia rela berhujankan anak panah, bercucurkan darah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuan saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah yang saya potong-potong menjadi beribu-ribu kata, yang saya susun menjadi satu makna, yaitu pidato yang berjudul Peran Santri dan Ulama dalam Mewujudkan Kemerdekaan. Santri dan ulama telah memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan negara Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi pejuang yang gigih dalam melawan penjajah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun azim. Yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih ketika datang menerangkan keterangan yang jelas kepada mereka. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan kemerdekaan. Santri dan ulama telah menjadi contoh teladan dalam mewujudkan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya jihad adalah jihad dengan perkataan yang baik di hadapan pemimpin yang zalim. Yang sekiranya hadis ini menerangkan tentang jihad tidak hanya dengan perang fisik semata, tetapi juga dengan perkataan dan pemikiran. Santri dan ulama telah menggunakan pemikiran dan perkataan mereka untuk meningkatkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Contoh peran santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pangeran Diponegoro, pemimpin perang gerilya melawan penjajahan Belanda yang didukung oleh santri dan ulama. Dalam mewujudkan kemerdekaan, santri dan ulama telah memainkan peran yang sangat penting. Mereka telah menjadi pemimpin spiritual, pejuang, dan pemikir yang gigih dalam melawan penjajah. Oleh karena itu, kita harus menghargai peran santri dan ulama dalam mewujudkan kemerdekaan. Kita harus terus melanjutkan apa yang mereka lakukan di zaman dahulu dengan perbuatan dan pemikiran yang positif. Selamat Hari Santri Nasional 2025. Semoga santri dan ulama tidak dilupakan, karena kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari usaha santri dan ulama di zaman dahulu kala. Lato-lato bermacam warna, belinya di tempat Pak Jajah. Sampai di sini perjumpaan kita berjumpa bila saya juara. Unjur maqalah, wala tanjur maqalah. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tetapi lihat apa yang dia katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.